Pemerintah Kota Madiun bersama DPRD setempat resmi menandatangani Nota Kesepakatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD tahun 2025-2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa 23 April dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan RPJMD 2025-2029. Hal ini menjadi langkah penting dalam menyusun arah pembangunan 5 tahun ke depan yang wajib selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan dihadiri Wali Kota didampingi Wakil Wali Kota Madiun, jajaran pimpinan DPRD, Forkopimda, serta OPD terkait, rapat paripurna kali ini berlangsung lancar dan khidmat. Seperti diketahui, kebijakan yang disusun dalam RPJMD tentunya sejalan dengan visi pembangunan nasional, termasuk Asta Cita dan Asta Karya Nawabakti Satya yang diusung Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menekankan pengembangan SDM, teknologi, dan pendidikan sebagai prioritas utama. Wali Kota Madiun, Maidi, menegaskan RPJMD sebagai pedoman pembangunan agar tetap linier. Tidak hanya dengan kebijakan pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi juga dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Kota Madiun. Ia juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan utama dari RPJMD adalah menjaga dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Ya, agenda hari ini kita langkah untuk menyusun RPJMD. RPJMD itu yang akan untuk dipedomani kita semua. Artinya arah pembangunan 5 tahun ke depan itu harus ada RPJMD. RPJMD ini harus linear dengan pemerintah pusat, linear dengan pemerintah Jawa Timur, dan kita juga linear untuk melaksanakan. Insya Allah Kota Madiun sudah saya susun. RPJMD kota ini sudah linear. Jadi antara pusat daerah sudah. Salah satu contoh. Tadi Asta Cita dan Asta Karya Nawabakti. Kalau Pak Prabowo 8 itu salah satunya peningkatan SDM, IT, termasuk pendidikan. Tapi Madiun Pintar itu masuk di sana. Jawa Timur, Jatim Cerdas, Madiun Pintar. Ini sudah sinkronisasi. Insya Allah dengan sinkronisasi ini kita tinggal mengegas tujuan akhir, salah satunya indeks pembangunan manusia Kota Madiun itu tidak boleh turun. Hari ini kita di papan atas nomor 3 Jawa Timur, 84, sekian. Kota Surabaya 84, sekian, Kota Malang 84, sekian. Kota Madiun hanya kalah kumanya saja. Maka dengan adanya RPJMD nanti 5 tahun ke depan, ini harus bisa mempertahankan indeks pembangunan manusia yang isinya ekonomi, pendidikan, kesehatan. Ini yang menjadi skala prioritas yang sudah kita ajukan dengan pemerintah pusat. Berarti kalau diartikan intinya itu dalam menyusun RPJMD tetap sinkronkan dengan pemerintah pusat? Ya pasti, itu wajib. Jadi wajib, karena begini, sinkronisasi pusat, provinsi, daerah, salah satunya umpamanya masalah ekonomi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, 38 kabupaten kota, ini akan menjadi satu, di rata-rata akan menjadi pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Ini maju dan tidak, ini kelihatan. Rata-rata dari semua provinsi se-Indonesia, ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Maka program-program pusat Jawa Timur daerah ini harus sinkron. Kalau tidak sinkron, ya ini nanti tidak bisa akan menjadi untuk kesimpulan pemerintah pusat maupun pemerintah Jawa Timur. Insya Allah Kota Madiun sudah siap. Dengan efisiensi anggaran berdampak Ya, jadi kalau efisiensi anggaran ini semua kegiatan boleh. Yang efisiensi apa? Yang efisiensi itu adalah harus sinkron dari pusat daerah dengan Jawa Timur itu harus optimal. Harus optimal. Ini untuk menuju nilai nasional bahwa Jawa Timur. Nah, berpengaruh enggak? Ini tidak berpengaruh tatkala daerah itu juga sudah bisa memprioritaskan program kerjanya. Jadi skala prioritas program efisiensi itu apa? Oh ini sudah dikerjakan, itu sudah dilakukan. Itu tidak masalah. Tidak masalah.
Jadi justru dengan adanya efisiensi ini, tujuan program visi misi dalam RPJMD itu bagi saya targetkan 5 tahun, mungkin 4 tahun sudah selesai dengan efisiensi. Tidak berdampak, justru berdampak mempercepat. Salah satunya dampak mempercepat begini. Kalau kira-kira itu rapat bisa cukup neng ruangannya sendiri, tidak usah mengeluarkan uang banyak. Lebih baik uang banyak ini digunakan untuk mengejar RPJMD visi misi kita yang 5 tahun. Dana itu iso tinggal mempercepat visi misi yang jadi 4 tahun. Salah satunya begini. Insya Allah adalah. Ya, jadi hari ini saya ingin inventarisasi semua fasum yang belum optimal. Itu kita optimalkan semua. Artinya apa? Optimalisasi fasum itu salah satunya sekolah yang sudah ditinggalkan muridnya. Sekolah tidak begitu terawat karena tidak digunakan. Ini sudah kita tawarkan kepada yayasan-yayasan pendidikan. Hari ini diambil alih yayasan pendidikan. Artinya apa? Tempat ini untuk pendidikan dikembalikan lagi digunakan untuk pendidikan. Tapi karena yang negeri sudah regoping, ya ini swasta, ya silakan aja digunakan. Salah satunya kita cek seperti itu. Sementara, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengungkapkan RPJMD merupakan blueprint yang menggambarkan program-program kepala daerah selama 5 tahun ke depan. Untuk itu, DPRD Kota Madiun akan melakukan pembahasan lebih lanjut dengan eksekutif. Nota kesepakatan RPJMD Kota Madiun tahun 2025-2029, di mana RPJMD ini tentunya isinya daripada dokumen ini masih ranwal. Jadi terkait dengan visi misi kepala daerah terpilih terkait dengan program 5 tahun ke depan. Di situ blueprintnya daripada visi misinya itu akan tertuang di situ. Nah, ini masih ranwal. Nanti tahap kedua akan ada rankir terkait dengan RPJMD ini. Ya, harapan kami ya kalau dokumen ini sudah jadi, itu nanti kepala daerah sudah punya acuannya. Dan harapan saya jangan sampai itu melenceng dari acuan yang ada. Jadi harapan kami tidak ada program kegiatan yang sifatnya ujuk-ujuk yang tidak tertuang dalam dokumen RPJMD. Sejauh ini isi ranwal itu sudah sesuai dengan visi misi yang dijanjikan Pak Jokowi. Ya, tentunya di situ kan ada ya visi misinya sudah 8 yang namanya Asta Karya itu ya. Di situ sudah ada semuanya. Nanti akan kita kaji bersama tenaga ahli kami untuk mengevaluasi, untuk menelaah terkait dengan visi misi kepala daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD. Kalau dari kacamata beliau sendiri seperti apa? Kayak dari 8 visi misi. Ya tentu saya kira sudah masuk semuanya. Cuma nanti kita melihatnya jangan sampai melenceng dari RPJMD. Karena kalau ada kegiatan program yang baru nanti tidak linear dengan RPJMD, tentunya akan jadi semacam kegaduhan. Harapannya tidak ada kegaduhan. Pengawasan seperti apa? Pengawasan tetap ya kita maksimalkan ya. Fungsi kita hanya 3 kan, fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran. DPRD sendiri menilai isi RPJMD sudah mengakomodasi kebutuhan dan visi kepala daerah. Kedepan, pengawasan akan terus dilakukan agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati. Andi Hertana, Kota Madiun, Sakti TV.